Perkenalkan Ibu Clara ya. Saya Suster Fatima yang pada hari ini akan melakukan perawatan luka. Jadi benar dengan Ibu Clara ya. Oke, sudah sesuai nama, tanggal lahir, nomor rekam medis. Jadi Ibu Clara, saya akan memberikan perawatan luka yang tujuannya adalah untuk membersihkan sekaligus akan melihat kemajuan perbaikan dari luka ibu guna pada akhirnya mencegah komplikasi ya. Harapannya tidak sampai dilakukan amputasi ya, seperti itu. Untuk perawatan luka sendiri nanti beberapa bagian kalau misalnya saya temukan ada jaringan yang perlu dikeluarkan, saya perlu izin ibu untuk mengeluarkan itu, dan kadang bisa menimbulkan nyeri ya atau sakit. Silakan ibu lakukan tarik nafas dalam, tahan sedikit ya, kemudian hembuskan melalui hidung ya, seperti itu. Demikian penjelasan saya. Ibu ada yang perlu ditanyakan? Baik, cukup ya Ibu Clara ya. Jadi untuk alat bahan yang perlu disiapkan untuk perawatan luka ada cairan NaCl, kemudian ada kasa ya, ada salep ya. Kasanya itu kasa steril, nurse? Iya, betul. Kasa steril, jadi tutup dulu ya. Kasa steril ya. Berikutnya ada handscone on, handscone steril. Jadi ada dressing modern ya, tergantung dari jenis lukanya yang mau kita pakaikan dengan karakteristik lukanya, seperti itu. Ada Kipafix, kemudian ada gunting, ada Mister Wound Care ya, Mister Luka ya. Ada pinset anatomi chirurgis ya. Penggunaan underpad sangat dianjurkan karena banyak cairan yang akan digunakan, seperti itu ya. Selanjutnya saya lanjutkan ya. Oke. Putar ko nga pa belakang. Nah. Moniso pernah dapat ini obat toh? Iya. Ini untuk apa ini? Berikan dulu kepada diri saya. Dua kayak Pokoknya yang ada luka. PKDM atau perawatan? Yang ada luka. Kayaknya yang kulit. Mana? Kalau ada apron pakai apa? Tolong bukakan DP kunci. Jaga bataran di pabrik sampai hasil. Senyum senyum. Jadi sebelum dilanjutkan, monitor dulu tanda-tanda infeksi ya. Jadi tanda-tanda infeksi, dolor, kalor ya.
Jalan tambah insan tumor ya. Kemudian monitor karakteristik luka, drainasenya kalau ada terpasang diperhatikan ya, cairan yang keluar apa. Kemudian warnanya ya, biasanya kalau purulen ya sampai kuning tembus sampai hijau ya, dan berbau tergantung dari jenis luka, apakah sudah terjadi infeksi dan seterusnya ya, dan tentunya bau juga ya. Karakteristik luka, tanda-tanda infeksi ya. Oke, kemudian setelah sudah dipastikan semuanya, dimonitor, dibuka balutan ya. Setelah dibuka balutan, silakan handscoonnya diganti ya. Kemudian kalau sudah dibersihkan, ada jaringan yang perlu dikeluarkan, nekrotik dikeluarkan. Kalau kita silakan ambil chirurgis ya, kemudian diangkat, dipotong ya. Disesuaikan ya
sampai jaringannya keluar. Setelah dipastikan sudah semuanya bersih, ya, diberikan salep, ya. Tarik nafas dulu. Soalnya dia bilang aduh. Sebenarnya ini perlu dikasih keluar semua yang kuning, ya. Ya. Biasanya kalau masih mengeras, ini fungsinya salepnya untuk kelembapan sekaligus autolisis, ya, memudahkan untuk bisa dia lembek, ya, dan kadang perlu jatuh sendiri, terlepas dan terangkat sekaligus dengan kasar, ya. Nah, sebelum jadi ada beberapa versi, ya. Jadi kalau misalnya di awal monitor karakteristik luka itu pada saat dibuka balutan pertama kali, ataukah setelah semuanya selesai sebelum diberikan salep, seperti itu. Ada beberapa versi, ya. Biasanya kita gunakan yang paling akhir karena itu sudah bersih semua. Jadi kita ukur menggunakan mistar pun, ya, dengan pasiennya dituliskan nanti tanggalnya berapa, ya. Kemudian ukur panjangnya, ya, kurang lebih sekitar 10 dengan ambil lebar yang paling jauh, ya, lebarnya paling besar, ya, kurang lebih sekitar 8, ya, 8 cm. Kemudian kedalamannya diukur menggunakan ya, ada yang khusus luka yang lebih panjang, ya. Jadi kita masukkan, kemudian misalnya kedalamannya kurang lebih segini, kita ukur lagi. Jadi panjang, lebar, kedalaman, ya. Kemudian karena sudah ditutup di Ya begitu juga. Ini kalau ada luka yang skrotum mana mau? Free, free. Luka yang skrotum. Yang skrotum. Apa?
Ano rin siya? Kasi, Allahu Akbar. Baik Ibu, untuk perawatan lukanya sudah selesai. Jadi perkembangan karena baru hari ketiga perawatan ya, jadi panjangnya kurang lebih masih sama, lebarnya juga masih ada beberapa kelihatan belum nampak semuanya granulasi kemerahan di bagian sekitar luka, sehingga masih perawatan luka perlu diteruskan ya, seperti itu. Nah, jadi Ibu perlu Ibu ketahui ada tanda-tanda infeksi yang bisa terjadi selama Ibu dalam terjadinya luka. Jadi ada panas ya. Panas itu biasanya bermula dari area sekitar luka yang lebih hangat dibanding yang lain ya, kulit sekitar yang lain, sampai Ibu bisa juga demam. Berikutnya ada kemerahan di sekitar luka ya, di luar dari luka ya, maksudnya bukan di dalam ya. Kalau kemerahan di dalam luka itu biasanya sudah mulai membaik ya, adanya granulasi. Kalau selain itu juga ada pembengkakan. Jadi kalau ada infeksi itu dia bisa bengkak Ibu Clara, dan tentunya nyeri seperti itu. Dan selama perawatan luka ini atau selama Ibu masih dengan adanya luka, perlu mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein ya, sehingga bisa meningkatkan imunitas dan perbaikan lukanya bisa menjadi lebih cepat ya. Dan kalau sudah pun ada mau pulang ya, silakan lakukan perawatan luka. Kalau Ibu mau lakukan sendiri lebih bagus. Kalau misalnya takut, minta bantuan perawat, dan ada layanan perawat home care ya, yang langsung datang ke rumah merawat luka Ibu, seperti itu. Tidak dibiarkan lukanya tanpa adanya perawatan ya, seperti itu. Nah, demikian perawatan lukanya. Semoga dengan perawatan luka ini luka Ibu segera bisa membaik. Amin. Ya, dan cepat sembuh. Demikian, jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan konfirmasi di perawat di nurse station. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa di dokumentasi teman-teman semua. Dokumentasi lagi-lagi siapa pasiennya, kemudian kita yang memberi, kemudian semua bahan yang digunakan, mulai dari ACL, kemudian jenis karakteristik lukanya seperti apa ya, apa warnanya, baunya, karakteristik dalam hal ini kedalaman, panjang lebarnya seperti itu, dan balutan yang mungkin kita gunakan ya. Cuman ini tidak sesuai ya, jadi ada modern dressing berbagai macam. Dan tadi ada sempat diberikan salep, silakan dituliskan salepnya ya. Jadi teman-teman, metcofagin ini obat dewa ya, jadi sangat dianjurkan. Iya, risetnya bagus, memberikan efek perbaikan lebih cepat. Demikian, terima kasih untuk ada yang